kita akan membahas tokoh yang sebetulnya nggak terlalu asing ya Pendeta ya, kita bahas. Ceritanya terkenal ya. Ceritanya bahkan mungkin terkenal. Buat kita dari kecil mungkin kita udah dengar ceritanya. Betul, Pendeta. Ya. Lalu yang kedua dia adalah seorang pria ya Pendeta. Pria dan kalau bisa dibilang itu dalam bahasa Inggris namanya dia Pendeta itu nggak ada kaitannya dengan namanya, jauh kayaknya. Jauh Pendeta. ya, apalagi dari cerminan kehidupannya yang nanti kita akan bahas. Ya betul. Dan memang teman-teman Facebook arti nama ya kita selalu kasih tahu ya arti nama dari tokoh-tokoh yang kita bahas. Arti nama dari tokoh ini yang seorang pria di Perjanjian Lama yang terkenal ini, arti nama itu hated, artinya yang dibenci. Yang dibenci. Kayaknya agak unik ya, kalau orang tua kasih nama anaknya yang dibenci ya. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di episode Facebook itu kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan saat ini aku tidak sendiri, aku sudah bersama Pendeta Heinze. Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik, shalom. Puji Tuhan, baik-baik ya Pendeta? Sehat-sehat. Keluarga semua baik-baik Pendeta? Semua sehat, bagaimana Yana juga? Puji Tuhan, aku juga sehat-sehat, keluarga juga sehat-sehat. Semoga juga teman-teman Facebook ya, dimanapun berada juga dalam keadaan sehat ya. Iya, Pendeta seperti biasa ya Pendeta, sebelum kita akan memulai membahas tokoh Alkitab pada episode kali ini, kita mau mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa hal nih Pendeta. Yang pertama yaitu teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook, supaya teman-teman tidak ketinggalan semua episode-episode terbaru dari Facebook. Lalu yang kedua ada apa lagi Pendeta? Apalagi ya bahwa boleh kasih ide tokoh yang mau dibahas ya. Dari teman-teman Facebook boleh kasih ide dan nanti kita akan coba mengakomodasinya ya. Nah, teman-teman tuh boleh banget untuk request tokoh Alkitab ataupun mungkin narasumbernya juga boleh di-request. Kalau mau Pendeta Heinze juga boleh. Ya, boleh. Dan di episode kali ini Pendeta, kita langsung aja kali ya Langsung Pendeta. aja. Kita langsung aja. Kita akan membahas tokoh yang sebetulnya nggak terlalu asing ya Pendeta yang kita bahas. Ceritanya terkenal ya. Ceritanya bahkan mungkin buat kita dari kecil mungkin kita udah dengar ceritanya. Betul, Pendeta. Ya. Cuman kita mungkin akan kasih clue sedikit dan kita akan langsung spill nih Pendeta di segmen kali ini. Langsung di segmen awal kita langsung kasih tahu ya. Cluenya adalah ini adalah tokoh Alkitab yang terkenal. Lalu yang kedua dia adalah seorang pria ya Pendeta. Pria dan kalau bisa dibilang itu dalam bahasa Inggris namanya dia Pendeta itu nggak ada kaitannya dengan namanya, jauh kayaknya. Jauh ya, apalagi dari cerminan kehidupannya yang nanti kita akan bahas. Ya betul. Dan memang teman-teman Facebook arti nama ya kita selalu kasih tahu ya arti nama dari tokoh-tokoh yang kita bahas. Arti nama dari tokoh ini yang seorang pria di Perjanjian Lama yang terkenal ini, arti nama itu hated, artinya yang dibenci. Yang dibenci. Kayaknya agak unik ya, kalau orang tua kasih nama anaknya yang dibenci ya. Ya, jadi kira-kira siapa Yana? Nah, tokoh kita langsung kita kali ini? spill aja kali ya. Tokoh kita kali ini di episode Facebook yang baru ini adalah Ayub. Atau dalam bahasa Inggrisnya Job. Makanya tadi aku bilang agak nggak berkaitan sebetulnya. Iya, agak nggak nyambung ya. Karena arti nama sebenarnya dari Ayub ini atau bahasa Inggrisnya disebut Job ini adalah hated. Kalau bahasa aslinya bahasa Ibrani itu disebut Iyop. Nah, kita Indonesia kita bilang Ayub. Bahasa Inggris bilang Job, yang artinya dibenci. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap tokoh Alkitab dengan namanya masing-masing, arti namanya masing-masing, sepertinya menggambarkan kehidupan dia, ya, menggambarkan kehidupan dia. Kita sudah bahas ya teman-teman Facebook banyak tokoh-tokoh Alkitab dengan arti namanya dan sepertinya memang menggambarkan kehidupan dari tokoh tersebut. Nah, Pendeta, kita akan masuk nih, tadi arti namanya, yaitu dibenci. Lalu pasti ada fakta-fakta menarik nih sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi tentang Ayub ini. Kira-kira ada fakta menarik apa, Pendeta? Jadi ada fakta-fakta menarik, teman-teman Facebook, di mana terjadi silang pendapat lah, Ada argumen dari para teologian, sejarawan tentang Ayub. Lalu hidupnya kapan? Lalu siapa yang tulis kitab Ayub? Ya, nah ada beberapa fakta, di dalam sejarawan atau para ahli Alkitab tentang Ayub. Ada yang mengatakan bahwa Ayub itu hidup pada zaman Abraham. Ya, dikatakan jadi sejaman dengan Abraham. Ya. Lalu ada yang kedua adalah pendapat dari seorang sastrawan dan sejarawan
Ibrani atau Yahudi yang terkenal ya, yang bernama Lewi Ben Lama, dia mengatakan bahwa Ayub ini hidup di zaman Musa. Ya, hidup di zaman Musa dan diyakini oleh dia Musa lah penulis kitab Ayub. Dan ini banyak nih ahli-ahli Alkitab juga mengakui hal yang sama bahwa Musa yang menulis kitab Ayub. Lalu ada pandangan yang lain nih, pendapat yang lain teman-teman Facebook, bahwa ada yang mengatakan bahwa Ayub ini, kitab Ayub ini ditulis oleh salah satu sahabatnya yang datang, yaitu Elihu. Jadi katanya salah satu sahabatnya lah yang menulis kitab ini. Lalu ada lagi pandangan mengatakan bahwa dari bukti-bukti kitab Ayub, gaya penulisannya, kata-katanya, komposisinya, mungkin dalam bahasa Indonesia kita tidak lihat itu ya. Kalau bahasa asli kita bisa lihat itu. Dan juga ada satu ide atau satu isu yang ada di kitab Ayub, ada juga di kitab Amsal, yaitu apa? Dan juga kitab Mazmur tentang hikmat. Nah, kata hikmat itu di penjabaran di Ayub kurang lebih sama penjabarannya dengan di kitab Mazmur dan kitab Amsal. Sehingga banyak juga orang meyakini bahwa yang menulis kitab Ayub adalah Raja Salomo. Nah, ini pendapat-pendapat yang boleh saja bisa kita terima ya. Tetapi dalam hal ini yang paling penting adalah kita melihat kehidupan Ayub dan refleksi kehidupannya untuk apa? Untuk kehidupan kita sekarang ini. Oke, Pendeta. Sudah ada beberapa pendapat-pendapat dan fakta-fakta yang menarik nih. Tapi kira-kira pendapat mana sih yang sebetulnya makin mendekati dengan Ayub itu sendiri? Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas terakhir tuh mengenai pendapat-pendapat Ayub tuh hidupnya di zaman siapa sih? Siapa yang tulis kitab Ayub? Siapa yang tulis kitabnya? Dan kita bakal bisa ketahui itu tuh dari mana, Pendeta? Jadi kita lihat dari Alkitab aja ya. Kita lihat dari Alkitab, fakta-fakta Alkitab apa yang dikatakan. Nah, teman-teman Facebook, paling sedikit ada 4 hal yang menarik fakta Alkitab, khususnya di kitab Ayub, yang mungkin bisa menggambarkan Ayub hidup pada zaman kapan dan kitabnya mungkin ditulis oleh siapa. Ya. Nah, fakta yang pertama adalah bahwa Ayub ini disebut sebagai orang yang paling kaya, tapi ukurannya ternak. Ya, seperti itu ya, ternak ya, bukan ladang, bukan memiliki emas atau rumah dan sebagainya, tidak. Tapi kekayaannya diwakili, digambarkan dengan ternak yang dia miliki. Itu yang pertama. Lalu fakta yang kedua, teman-teman Facebook, adalah tidak ada kata Israel atau tidak ada juga kata tentang hukum Taurat. Ya kan, di dalam kitab Ayub itu kita pelajari 42 pasal itu tidak ada kata Israel, tidak ada juga kata-kata hukum Taurat. Ya. Lalu fakta berikutnya, teman-teman Facebook, adalah usia Ayub ini lebih panjang, paling tidak lebih panjang dari 140 tahun. Karena di dalam Ayub 42 ayat 16 dikatakan Ayub setelah dipulihkan keadaannya hidup 140 tahun lagi lebih, baru dia meninggal. Jadi kan pasti kan umurnya lebih dari itu. Ya, lebih panjang dari 140 tahun. Lalu yang terakhir adalah kalau kita lihat di dalam pasal 1, Ayub itu melakukan ya seperti iman, bertindak seperti imam bagi keluarganya, daripada dia mempersembahkan korban untuk meminta pengampunan dosa dari anak-anaknya. Dan hal ini tentunya kalau pada zaman imam itu tidak diperbolehkan. Seorang kepala keluarga, bukan imam, lalu bertindak sebagai imam untuk meminta pengampunan dosa bagi anak-anaknya atau bagi keluarganya. Nah, dari 4 fakta ini yang ada di kitab Ayub, banyak orang mengasumsikan, ya, menyimpulkan bahwa Ayub hidup kurang lebih di zaman sama dengan Abraham. Jadi kurang lebih abad 20 sampai abad 18 sebelum Masehi. Ya, jadi itu yang menjadi apa? Menjadi tolak ukur kita jika kita penasaran mau tahu kapan sih waktunya Ayub itu hidup. Dengan fakta-fakta Alkitab, khususnya di kitab Ayub yang menceritakan kehidupan Ayub. Itu dia. Itu mengenai kapan
Ayub hidup. Sekarang kita akan masuk ke kehidupan Ayub. Iya, betul. Karena ini yang paling penting ya. Ini yang penting ya, teman-teman Facebook, bahwa di dalam kehidupan Ayub ini kalau kita lihat ya, kita bisa kalau kayak drama ya, kita bisa bagi 3 segmen atau 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah sebelum pencobaan, lalu yang kedua di dalam pencobaan, lalu yang ketiga sesudah pencobaan. Nah, nanti kita akan bahas di satu segmen ini, satu persatu segmen ini. Ya, jadi sebelum pencobaan, di dalam pencobaan, dan setelah pencobaan. Ya. Oke, kita berarti mulai dari sebelum pencobaan. Sebelum pencobaan. Kita bisa baca di mana tuh? Jadi saya undang teman-teman Facebook juga buka Alkitab di Kitab Ayub pasal 1, kita mulai ayat 1 sampai ayat 3. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Aku boleh bacakan benar? Ya, silakan. Oke. Ayub pasal 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya, jadi kita bisa lihat di sini beberapa fakta Alkitab di ayat-ayat pertama Kitab Ayub. Yang pertama adalah dikatakan dia seorang yang jujur, dia seorang yang saleh, dia seorang yang menjauhi kejahatan. Ya, dari situ saja kita bisa lihat ini gambaran sempurna seorang umat Tuhan ya. Kehidupan umat Tuhan kan yang diperlukan itu kan kejujurannya, kesalehannya, dia tanda kutip membenci dosa atau menjauhi kejahatan. Dan itu terbukti ya, Alkitab yang menyatakan tentang siapa Ayub. Lalu yang berikutnya dikatakan Ayub juga mengasihi anak-anaknya. Ada 10 ya, 7 laki-laki dan 3 perempuan ya. Jadi bisa dikatakan Ayub ini adalah seorang apa kita sebut family man ya. Seorang bapak yang baik bagi anak-anaknya ya. Bukan saja sebagai seorang anak Tuhan yang setia, tapi dia juga bapak yang baik bagi anak-anaknya. Nah, yang menarik begini, teman-teman Facebook, adalah kekayaannya. Kita coba hitung-hitung ya secara kasar. Kalau mau di-compare berapa sih harta yang dimiliki Ayub yang tadi disebut, yang Yana sudah baca tadi, diukur dengan ternak ya. Tadi kita sudah katakan diukur dengan ternak kekayaannya. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang kurang lebih berapa jumlah kekayaan dari Ayub. Nah, saya ini hanya gambaran kasar saja ya teman-teman Facebook, karena saya tidak tahu harga domba berapa seekor, kambing dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat tadi di situ dikatakan ada berapa kambing domba dikatakan? Ada 7.000 kambing domba. 7.000 kambing domba. Saya nggak tahu berapa harga kambing domba, tapi taruhlah supaya gampang dihitung ya. 1 juta lah 1 ekor. Kalau dia ada 7.000 kambing domba, kalau kambing domba 1 juta 1 ekor, berarti kurang lebih di kambing domba saja dia kalau tidak salah memiliki sudah 7 miliar ya, 7 miliar. Uang rupiah sekarang. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan ada unta. Berapa tuh unta? Yang 3.000 ekor. 3.000 ekor. Unta mungkin lebih mahal kali ya daripada kambing ya. Kita anggap lah ya lebih mahal. Taruhlah unta, 1 unta mungkin 10 juta kan. Kita hitung kasar saja ya. Kali 3.000 sudah berapa? Itu 30M. Sudah 30M untuk unta. Lalu apa lagi? Lalu ada lembu. Lembu. Ya, lembu taruhlah sama kayak kambing domba, 1 juta. Dia punya berapa ekor itu dikatakan? Ada 1.000. 1.000 ekor. Dikali 1 juta kurang lebih dapat berapa? 1M. Lalu yang keempat apa itu dibilang? Ada keledai betina. Pada zaman dulu keledai betina itu lebih mahal harganya, berlipat-lipat daripada keledai jantan. Masih ingat pada zaman Yesus dikatakan keledai betina, naik di keledai betina. Betul ya? Betul. Jadi keledai betina itu pada zaman dulu Alkitab, lama maupun baru, itu harganya jauh-jauh lebih mahal daripada yang jantan. Jadi taruhlah 5 juta lah keledai. Ya, kalau uang kita sekarang. Dikatakan di situ ada berapa? 500. Jadi kurang lebih ada 2,5 M. Jadi kalau kita total nih, ya, secara hitungan kita, hitungan kasar ya, ini ilustrasi aja. Kambing dombanya 7 M sebesar, lalu untanya 30 M, lalu lembunya 1 M, lalu keledai betinanya 2,5 M. Itu kurang lebih dia memiliki harta kekayaan itu 40 M. Belum lagi dikatakan budaknya sangat banyak. Kan pada zaman dulu kan, minta maaf kan, budak diperdagangkan kan. Jadi 1 budak itu kan ada harganya kan. Pasti. Jadi sangat banyak, itu belum itu. Jadi
boleh dikatakan memang benar-benar crazy rich ya kalau zaman sekarang. Ayub ini benar-benar crazy rich ya di sebelah timur dikatakan Alkitab ya, di sebelah timur. Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook lengkap menjadi seseorang itu. Maksudnya dalam arti di mata Tuhan dia setia, ya kan? Saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Di mata keluarga dia bapak yang baik, family man. Lalu juga di mata orang banyak secara sosial dia adalah apa? Crazy rich. Ya. Jadi saya pikir semua orang mau lah seperti itu ya. Kaya, lalu disayang sama anak-anak, lalu juga apa? Disayang Tuhan. Kan begitu. Jadi ini gambaran Ayub. Sebelum pencobaan. Sebelum pencobaan. Itu kalau di zaman sekarang Ayub ini tuh idaman para wanita. Iya, kalau masih bujangan ya, masih belum menikah itu idaman banget gitu. Iya, betul. Itu sebelum masa pencobaan ya. Sebelum masa pencobaan. Jadi dia adalah sosok yang sempurna, seorang anak Tuhan, ya kan? Setia kepada Tuhan, ya kan? Dikenal kebaikannya, dikasihi oleh keluarga, dalam hal ini anak-anaknya sudah pasti, dan pastinya dia orang yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang sekeliling. Karena dia apa? Crazy rich. Orang terkaya di sebelah timur yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Dan tadi di awal aku juga sempat bilang bahwa Ayub ini terkenal kan? Terkenalnya justru bukan sebelum pencobaannya, justru pada saat pencobaannya. Ya, dan lebih terkenal lagi ya. Lebih terkenal lagi. Ya, gimana tuh pendeta kisahnya? Ya. Oke, jadi kalau itu tadi sudah segmen 1 selesai ya, bagian 1 kehidupan Ayub yaitu sebelum pencobaan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua di dalam pencobaan. Nah, kita tetap di pasal 1 kitab Ayub. Kali ini kita baca ayat 14-15. Ayat 14 dan 15. Ya. Teman-teman Facebook, mari kita buka sama-sama Alkitab kita kembali. Ayub 1 ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi mulai nih ya, di dalam pencobaannya, nih, dimulai dengan kambing domba ya, dari kambing domba hilang. Lalu kita lihat apa cukup kambing domba aja yang hilang. Nah, kita baca ayat 16-17, masih di pasal pertama. Ayat selanjutnya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook ya, yang merampas atau yang mengambil kekayaan Ayub itu ada 3 gambaran. Yang pertama orang Sheba. Lalu api. Ya, lalu orang-orang Kasdim. Orang Sheba, orang Kasdim sudah jelas musuh umat Tuhan. Ya kan mereka sering disebut sebagai anak-anak manusia, sedangkan yang menyembah Tuhan disebut anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita lalu api. Api ini kan di luar kuasa manusia ya, tanda kutip ya, supranatural gitu ya. Jadi di luar kuasa manusia. Nah, kalau diyakini, kalau orang lihat, kalau orang yang bukan percaya Tuhan, bukan anak-anak Tuhan melihat peristiwa itu, akan dianggap apa? Oh, dewa yang marah. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang lihat api tiba-tiba menyambar, itu kan nggak ada listrik, nggak ada apa pada zaman dulu. Kan itu siang hari pasti kan kejadiannya. Berarti ini kemarahan siapa? Tuhan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman Ibu, hartanya 40 miliar itu kalau dihitung kasar di zaman kita sekarang, itu ludes dalam sekejap. Habis dalam sekejap. Dengan dirampas 2 kelompok yang bertentangan dengan anak-anak Tuhan. Yang satu api. Yang banyak orang menggambarkan Tuhan murka. Makanya apa? Datang api untuk menghanguskan atau menghabisi kekayaan ternak dari Ayub. Nah, itu dari segi harta benda yang dia miliki, yaitu ternak ya, dari ternak. Nah, lalu bagaimana? Apa cukup hanya ternak? Nah, kita lihat di ayat ke-18-19 masih di pasal pertama. Ayat 18 dan 19 aku bacakan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini ya, teman-teman Facebook juga perhatikan. Waktu
harta, istilah ternaknya hilang, Ayub tidak ada reaksi kan di situ. Dia hanya dengar laporan, dia dengar laporan. Tapi begitu ayat 18-19, saat dikatakan anak-anak yang meninggal, dan itu lagi kekuatan di luar manusia kan, ya kan? Yaitu apa? Angin yang menghantam sehingga rubuh dan menimpa semua yang ada di dalamnya, termasuk 10 anak dia meninggal, ya kan? Pada saat anak-anaknya meninggal, pada saat dia kehilangan anak-anaknya, disitulah dia baru bereaksi. Pada saat dia kehilangan harta, kita mencatat tidak ada reaksi apa-apa. Dia cuma oke. Tapi pada saat kehilangan anak-anaknya, di situ baru dia baru dia bereaksi. Jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat ya, kehilangan Ayub ini luar biasa. Bukan cuman hartanya yang ludes, tapi juga hati dia, ya kan? Anak-anak kan disebut permata hati, begitu kan? Jadi bukan cuma harta yaitu ternak, tapi permata hati dia, maksudnya anak-anak dia meninggal dalam satu waktu. Nah, ini berandai-andai aja ya, teman-teman Facebook, berandai-andai aja. Seandainya ada orang boleh komplain sama Tuhan. Mungkin salah satu orang yang layak tanda kutip ya, seandainya boleh komplain sama Tuhan adalah siapa? Ayub. Bagaimana? Saya yakin sebagian besar kita mungkin pernah berduka ya. Kehilangan orang tua kah, kehilangan saudara kah, kehilangan pasangan kah, kehilangan sahabat kah. Ya, pada saat di rumah duka biasanya yang umum adalah hanya satu peti kan, di mana entah orang tua, entah pasangan, entah anak, entah saudara atau sahabat yang meninggal. Bayangkan nggak kalau Ayub hidup zaman sekarang, kita pergi ke rumah duka, kita teman-temannya Ayub, kita pergi ke rumah duka, dan di dalam rumah duka itu ada berapa peti? 10 peti jenazah. Itu seperti apa perasaan Ayub? Kurang lebih seperti itu. Makanya saya katakan tadi, seandainya, ini cuma bilang ya, seandainya ada orang diizinkan komplain ke Tuhan. Saya pikir salah satu yang layak komplain adalah siapa? Ayub. Kok bisa? Ya? Kok bisa seperti ini? Nah, itu. Nah, tapi pendeta kayak kan tadi pendeta bilang bahwa setelah anak-anaknya itu meninggal baru dia bereaksi. Itu terdapat di mana pendeta? Ada ya pendeta? Kita bisa lihat di bagian akhir ya dari bagian pasal 1 itu ya. Di pasal ayat 20 dan 21 coba. Ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, jadi reaksinya Ayub itu bukan reaksi komplain. Tadi kan saya bilang seandainya boleh komplain, tapi dia tidak komplain. Ya, jadi dia bereaksi, tapi reaksinya itu bukannya menghujat nama Tuhan atas kehilangan yang begitu luar biasa, bukannya komplain sama Tuhan ya, menuntut Tuhan, Tuhan saya orang saleh, orang benar menjauhi kejahatan, tapi kenapa mendapatkan pencobaan seperti ini? Tidak, tapi reaksi dia adalah reaksi yang positif, menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas kehidupan manusia, dan Ayub tunduk atas kuasa itu, dia terima kuasa itu, walaupun itu tidak menyenangkan hatinya, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan Ayub, tapi dia terima. Dia terima. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Suatu pelajaran bagi kita semua. Pelajaran tentunya bagi kita. Kadang ini tuh pendeta bisa dibilang kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia udah jatuh tertimpa tangga pula. Maksudnya dalam satu waktu nih kita baca tadi sudah kita baca dalam satu ayat itu, dalam beberapa ayat bahwa orang baru laporin, ada lagi datang, ada lagi datang, ada lagi datang. Sedangkan kita ya biasa pendeta, aku atau mungkin aku gitu pendeta, baru satu masalah pun yang mungkin tertimpa dalam kehidupanku, komplainnya udah lumayan banyak gitu ke Tuhan. Komplainnya udah banyak ya. Komplain, bersungut-sungut, nangis. Tapi suatu pelajaran dan suatu contoh yang luar biasa dari Ayub bahwa ketika musibah itu datang bukan cuma satu tapi banyak sekali yang datang bertubi-tubi dalam satu waktu gitu, bukan dibilang ada selang beberapa bulan, ada selang beberapa waktu, enggak, dalam satu waktu dia masih boleh bersyukur kepada Tuhan, dia masih boleh memuji nama Allah, dan dia mau menunduk dalam arti mematuhi kuasa Tuhan, dia terima kuasa Tuhan. Itu bisa menjadi contoh bagi kita semua. Mungkin sulit ya pendeta, sangat sulit untuk memiliki iman seperti Ayub, tapi kalau kita mau pasti kita bisa ya. Bisa, karena Ayub manusia, kita juga manusia. Jadi
Kalau Ayub bisa lakukan itu, kita bisa lakukan. Tapi memang tantangannya sangat besar. Dan itu tidak sekejap. Pasti di-maintain sama dia sejak dia muda, sejak dia kecil mungkin. Untuk setia kepada Tuhan, sehingga dia menjadi orang saleh. Untuk menuruti perintah Tuhan, sehingga dia dikatakan menjauhi kejahatan. Ya kan? Untuk hidup jujur ya, sehingga dia disebut berintegritas di hadapan Tuhan. Nah, itu satu hal yang menarik juga tuh. Ya, jadi ada proses ya, nggak sekejap terus dia bisa jadi orang begitu hebat dalam sekejap satu waktu itu saja gitu. Nah, itu aku sempat pendeta beberapa waktu yang lalu itu ada mengikuti satu khotbah gitu pendeta, dan baca satu renungan bahwa ada tentara kalau mau berperang mereka pasti menyiapkan diri kan, menyiapkan diri dengan baik ya. Itu pasti yang Ayub sudah lakukan sebelum masa pencobaan itu datang, maka dia boleh memuji nama Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, balik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum pencobaan itu datang, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya ketika pencobaan itu datang, kita boleh melakukan apa yang Ayub lakukan. Yaitu tidak ada komplain ya pendeta. Tidak ada komplain, tapi malah dia memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Jadi betul yang dibilang tadi bahwa teman-teman Facebook, kehidupan kita itu bukan terasa hebat pada saat ada gejolak. Pada saat biasa-biasa saja kita sudah melatih ya. Iman kita sudah bertumbuh, kerohanian kita sudah bertumbuh, sehingga seandainya pencobaan itu datang, dan biasanya manusia hidup pasti ada pencobaan, kayaknya nggak mungkin smooth aja kehidupan kita, ya kita siap menghadapinya. Kita bisa nggak bersikap, mungkin tidak sehebat Ayub, tapi paling tidak tegar gitu loh, ya tegar lah ya. Kita mungkin belum masuk sampai ke level Ayub, tapi paling tidak kita tegar, kita bisa menghadapi itu dengan tegar. Ya. Dan ada satu lagi nih pendeta, tadi kan aku bawakan tentang tentara ya pendeta, dan di dalam kehidupan kita tuh selalu ada peperangan yang terjadi dalam kehidupan rohani, kita. Nah, dan sebagai seorang tentara itu, tentara tidak bersiap ketika peluru datang, tapi tentara bersiap sebelum peluru datang. Dan dalam kehidupan kita, marilah kita juga mempersiapkan diri kita untuk melawan peperangan-peperangan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Nah, pendeta, kita baru setengah ya pendeta membahas. Tadi kan sebelum dan di dalam pencobaan. Tapi pencobaan Ayub ini tuh sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya ya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta tadi kita sudah bahas di sebelum pencobaan dan dalam masa pencobaan. Kita masih di dalam masa pencobaan. Masih dan dalam sebelumnya pencobaan. Itu pencobaan yang didapati Ayub adalah tentang harta. Kehilangan harta dan juga anak-anaknya meninggal. Iya, kehilangan anak-anak. Apakah berhenti sampai di situ saja? Apakah berhenti sampai di situ saja? Kita tahu pasti jawabannya tidak. Ya, kita tahu jawabannya tidak. Nah, kita sekarang kalau tadi pasal 1, sekarang kita buka pasal 2. Pasal 2. Kita baca ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Aku bacakan ya pendeta. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya. Tadi sudah dibilang kehilangan harta, kehilangan anak, sekarang kehilangan kesehatan. Kehilangan kesehatan. Penyakitnya nggak disebut apa sih, tapi pasti penyakitnya ini penyakit yang luar biasa ya, karena sampai dia menggaruk tubuhnya dengan dengan beling ya, saking katanya dia barah ya, dikatakan barah, mungkin bisul ya, saya pikir lebih dari kusta kali ya, jadi sekujur tubuh dia ya, sekujur tubuh dia, jadi bisa bayangkan ya minta maaf kalau kita teman-teman Facebook ada bisul di satu titik saja kan kita udah nggak enak kan, gitu. Apalagi ini barah ya di seluruh tubuh dia, sekujur tubuh dia, sampai dia pakai beling. Jadi luar biasa gitu loh. Jadi kehilangan harta tidak cukup, kehilangan semua anak tidak cukup, lalu sekarang kehilangan kesehatan dengan penyakit yang tidak dideteksi itu ya tapi yang jelas penyakitnya satu kata mungkin, itu menjijikkan. Ya, menjijikkan penyakitnya itu, sehingga orang nggak ada kali yang mau datang ya, yang tadinya mungkin simpati, mau menjenguk dia, mau menghibur dia karena dia baru kehilangan anak-anaknya ya. Tapi karena mengingat dia kena sakit seperti itu, orang mungkin tidak mau datang. Jadi bisa bayangkan ya, di saat dia membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar dia untuk menghibur dia karena dia kehilangan anak-anaknya, taruhlah harta dia tidak pusingin, kehilangan anak-anaknya,
tapi orang tidak bisa datang ke dia. Karena apa? Karena sakit yang dia derita. Jadi bisa bayangkan sendirian lah, istilah tanda kutip ya. Ayub benar-benar sendirian menghadapi pencobaan atau masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan pendeta di zaman itu tuh penyakit seperti itu kan najis ya pendeta. Dianggapnya najis ya pendeta. Ya, makanya menjijikan kan. Jadi orang nggak mau kan dekat-dekat dia. Makanya orang nggak ada yang bisa yang mau datang untuk menghibur dia. Walaupun nanti kita tahu ada 3 + 1 sahabatnya yang datang untuk menghibur dia. Itu benar-benar dekat tuh ya hubungannya sampai mereka mau datang gitu. Setelah dia ditimpa penyakit, apa lagi yang terjadi? Iya, jadi setelah kehilangan kesehatan, ada lagi gitu loh. Belum cukup sampai di situ. Ada lagi ya. Nah, sekarang kita baca di ayat 9, masih di pasal 2. Kita baca ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi apa yang terjadi sama Ayub ini ya, kesusahan Ayub ini atau pencobaan Ayub ini adalah pencobaan yang holistik. Holistik dalam arti harta iya, anak-anak iya, kehilangan kesehatan juga iya, kehilangan keharmonisan dengan istrinya juga iya. Jadi bayangkan tuh ya, jadi tingkatannya kita lihat ya, harta, lalu anak-anak, kesehatan, baru pasangan hidup. Jadi holistik, seperti saya katakan tadi, pencobaan yang dialami oleh Ayub adalah holistik. Semua segmen kehidupan dia dihantam. Nggak ada lagi yang tersisa. Apalagi yang tersisa? Ya, tersisa cuma satu sih. Itu apa? Rohani kan? Ya kan? Betul. Kehilangan harta sudah, kehilangan anak sudah, kehilangan kesehatan sudah, kehilangan keharmonisan dengan istri sudah. Udah habis semua itu. Ujung-ujungnya nanti akan apa? Kehilangan rohani kan? Kehilangan maksudnya kehidupan rohaninya menjadi luntur atau kehidupan rohaninya menjadi hancur kan? Nah, kira-kira apakah dengan kehilangan 4 hal ini menjadikan kehidupan rohani Ayub hancur atau tidak? Nah, kita balik ke ayat 1, pasal 1 maksud saya, sekarang di ayat 22. Ayat 22. Ayub 1 ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya, jadi Ayub nggak berbuat dosa. Seperti saya bilang tadi ya, bahwa seandainya ada bisa yang komplain manusia, salah satu yang layak mungkin Ayub. Tapi dia tidak melakukan itu, dikatakan dia ini tegas sekali ayat ini, katakan dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Dalam hal ini. Jadi setan, kita tahu ceritanya ya teman-teman Facebook ya, bahwa sebelum pencobaan ini didatangkan, ada percakapan antara setan dengan Tuhan Allah. Ya, di mana Tuhan Allah menyatakan hambaku Ayub adalah orang yang salah, yang jujur menjauhi kejahatan. Lalu setan katakan, jelas saja dia bisa lakukan itu karena Tuhan selalu apa? Melindungi dia, melindungi hartanya sampai hartanya bertambah-tambah, melindungi anak-anaknya walaupun anak-anaknya pesta terus tiap malam ya kan, dilindungi sama Tuhan, melindungi kesehatannya, keharmonisan dengan istri juga pasti sangat terjalin baik ya kan. Jadi coba kalau Tuhan izinkan saya yang lakukan pencobaan, kata setan. Ingat ya, bukan saya, Tuhan yang mencobai ya, setan yang mencobai. Dia minta izin sama Tuhan. Nah, dari satu hal ini pelajaran buat kita nih ya. Pelajaran juga buat kita nih teman-teman Facebook adalah apa? Kuasa Tuhan jauh lebih dari setan. Amin. Sebab apa? Kalau setan memang kuasanya sebanding sama Tuhan atau lebih dari Tuhan, dia nggak perlu minta izin. Saat dia mau menjatuhkan pencobaan yang bertubi-tubi kepada Ayub. Ya kan? Dan Tuhan katakan apa? Tapi jangan ambil nyawanya. Ini menunjukkan apa? Kuasa Tuhan jauh lebih besar, ya kan? Boleh Tuhan izinkan, tapi jangan ambil nyawanya, dan setan tidak bisa lakukan itu kan? Setan tidak bisa lakukan itu. Seandainya Tuhan izinkan semua, setan pasti mau ambil itu nyawanya, ya kan? Tapi kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan, sehingga dikatakan jangan ambil, dan dia tidak bisa ambil. Bukannya dia menurut Tuhan loh. Saat dia tidak mengambil nyawa Ayub, teman-teman, bukan berarti dia menurut Tuhan, tidak. Tapi karena dia kalah kuasa dari Tuhan, makanya udah dia nggak bisa buat apa-apa saat Tuhan katakan tidak ambil nyawanya, ya, tidak ambil nyawanya. Nah, jadi kita lihat di sini tadi di ayat 22 ya, pasal 1 katakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Ini memang sekali lagi di segmen yang barusan ya, yang sudah kita lewati tadi, dikatakan kita sepakat bahwa cerita Ayub atau pelajaran dari kehidupan Ayub adalah satu pelajaran yang enak dibicarakan, tapi sulit untuk dipraktekkan, dilakukan. Enak nih bicara begini, enak. Oh, kita takjub, oh luar biasa dan sebagainya. Mungkin kita katakan amin untuk kehidupan itu ya. Tapi
seandainya itu datang, nggak usah deh seperti Ayub sampai 4-5 segmen dalam kehidupan kita, elemen kehidupan kita. 1 aja deh, atau 2 aja deh dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana kira-kira sikap kita menghadapi hal tersebut? Ya, jadi pelajaran ini luar biasa. Memang pelajaran Ayub ini enak sekali didengar, enak sekali dibicarakan, ya, enak sekali disampaikan. Tetapi sangat sulit untuk apa? Untuk dipraktekkan, ya, untuk dipraktekkan. Jadi teman-teman Facebook lihat di sini, setelah dia kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, kehilangan keharmonisan dengan istrinya, pada saat dia benar-benar sendirian, barulah sahabat-sahabatnya yang benar-benar dekat, ya, yang tidak merasa jijik dengan sakit yang diderita saat itu, mereka datang untuk coba untuk menghibur Ayub. Nah, ada satu hal yang perlu kita tidak bahas semua kitab pasal per pasal, ya, kitab Ayub. Tapi kita bisa lihat teman-teman Facebook, ya. Pada 7 hari pertama saat sahabat-sahabatnya itu datang, mereka hanya diam. Mereka hanya diam. Nggak ada ngomong apa-apa. 7 hari hanya diam, saling diam aja. Melihat mungkin air mata teman-temannya jatuh melihat keadaan Ayub. Karena kan mereka lihat Ayub dulu, ya kan? Seperti apa hebatnya, seperti apa bersihnya, ya kan? Tidak ada penyakit dan sebagainya. Lalu seperti apa cerianya Ayub karena memiliki segala sesuatu yang ada, yang tadi dikatakan untuk seorang manusia, wah, luar biasa, ya. Lalu mereka lihat keadaan yang terpuruk sekarang. Mungkin selama 7 hari itu cuma air mata yang keluar dari para sahabatnya. Nah, ini pelajaran juga ya, Nabas. Mungkin seringkali kalau teman kita kedukaan, mungkin diam lebih baik daripada kita bicara banyak. Jadi kita datang, kita tunjukkan keberadaan kita, kehadiran kita diam, kita doakan. Mungkin itu lebih baik daripada kita bicara banyak. Mungkin nantinya malah bukan menghibur, malah bikin tambah hatinya bersedih dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman Ayub di 7 hari pertama. Saat mereka, dan itu mereka apa? Mereka diam, mereka lihat, ya, Alkitab tidak ceritakan mereka menangis, tapi ya namanya sahabat dekat, apalagi hal yang menjijikan saja seperti itu mereka berani datang, berarti kan hubungannya sangat dekat. Mereka sangat sayang sama Ayub sebagai sahabat. Ya, bisa jadi ya mereka menangis melihat keadaan Ayub, mengingat mereka tahu apa yang terjadi sebelumnya. Lalu pada saat di dalam pencobaan ini. Nah, Pendeta, kira-kira nih, Pendeta, aplikasinya nih, Pendeta, bagaimana respon umat Tuhan jika ada yang memiliki pencobaan holistik seperti ini? Iya, itu dia. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang, ya, makanya dan dalam pelayanan saya sebagai pendeta, ya, kurang lebih hampir 30 tahun, saya belum pernah sih mengalami mungkin anggota jemaat atau saudara saya, ya, kerabat saya atau sahabat saya yang memiliki pencobaan yang luar biasa 4-5 dalam waktu yang sama. Mungkin cuma 1, ya, mungkin cuma 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, seandainya ini cuma seandainya saya bicara, ya, kita memiliki kerabat atau teman yang memiliki pencobaan lebih dari 1 dalam satu waktu, kehilangan, yang namanya kehilangan itu, bisa jadi mungkin yang kita lakukan seperti sahabat-sahabat Ayub, bingung mau ngomong apa, ya kan? Mau ngomong apa aja orang udah nggak dengar, ya. Pada saat orang berduka, ya, biasa teman-teman Facebook, ya, kalau orang berduka biasanya ini, ya, khotbah apa segala macam yang diomongkan itu, ya, dengar dia, tapi mungkin belum bisa mencerna terlalu baik, ya. Jadi dengar aja begitu. Nah, aplikasinya adalah seperti yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub, ya. Jika kita tahu kerabat kita menghadapi pencobaan yang berat sekali, ya kan, keberadaan kita sudah menjadi dukungan buat dia, ya, kita doakan dia, dan kalau memang bisa bercakap-cakap, ya, silakan bercakap-cakap, karena teman-teman Ayub pun juga akhirnya setelah 7 hari mereka mereka ngobrol kan sama Ayub. Sayangnya hasil obrolan mereka malah menyudutkan Ayub, malah mempersalahkan Ayub dengan keadaan yang menimpa Ayub, sampai mereka nantinya ditegur oleh Tuhan karena mereka mempersalahkan Ayub, dan mereka yakin karena dosa-dosa Ayub lah, makanya Ayub ketimpa hal-hal yang luar biasa seperti ini. Jadi dihakimi, ya, dihakimi malah setelah 7 hari mereka diam aja, saat mereka ngobrol malah mereka menghakimi. Jadi dia punya pencobaan tuh banyak banget, ya, Pendeta. Betul, pencobaan. Dari harta, anak, istri, bahkan tadinya teman-temannya datang ternyata untuk malah jadi tidak harmonis lagi hubungannya, ya, karena menghakimi, ya, benar. Tapi betul. Seperti yang kita tahu, Pendeta, dia kan setelah itu tuh, setelah semuanya itu, dia berhasil bertahan. Dan ada sesuatu setelah itu. Ya, jadi memang teman-teman Facebook, kita tahu Ayub kan cerita yang familiar, kita tahu, ya. Jadi di dalam pencobaan yang holistik, ya, ditambah tadi betul kata Yana,
Kehilangan sahabat dalam arti sahabat yang mempersalahkan dia. Satu hal yang dia tidak kehilangan. Apa? Tuhan. Dia nggak kehilangan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ini pelajaran juga buat kita. Kita boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan kehilangan Tuhan. Walaupun sekali lagi ya, berat ya, kehilangan sesuatu itu yang kita miliki, yang kita sayang itu sangat-sangat berat. Sulitlah untuk kita ungkapkan, ya kan? Tetapi seandainya Tuhan izinkan itu terjadi seperti Ayub, kehilangan harta, kehilangan kesehatan dan sebagainya. Yang paling penting di sini adalah seperti yang Ayub tunjukkan dalam kehidupan dia, yaitu apa? Dia tidak kehilangan Tuhan. Ya, dia tidak kehilangan Tuhan. Nah, pendeta. Karena dia tidak kehilangan Tuhan, dia berhasil melewati pencobaan dia itu. Berhasil. Ya. Nah, sesudah pencobaan itu apa yang terjadi? Sesudah pencobaan itu pasti keadaannya dipulihkan. Tapi dipulihkannya seperti apa? Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi teman-teman, kita akan membahas nih apa yang menjadi apa nih setelah ini, apa nih setelah pencobaan-pencobaan yang sangat banyak ini, apa sih yang terjadi? Tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita tetap di Faithful. Login lagi di Faithful, What's on Your Mind. Nah, ternyata kita udah di segmen terakhir nih. Segmen terakhir. Tapi tadi kita sudah membahas dua hal. Betul. Dari 3 segmen kehidupan Ayub, kita sudah bahas 2 hal dalam sebelum pencobaan, dan di dalam pencobaan. Nah, setelah pencobaan pasti ada kan. Setelah pencobaan tadi kita sudah bilang ya bahwa Ayub bertahan dalam pencobaan. Dia lalui itu bersama Tuhan, penyerahan dirinya pada Tuhan, dia tidak berdosa. Nah, kita lihat sekarang di Ayub pasal terakhir, pasal 42. Kita lihat di ayat 10-11 sebagai indikasi kehidupan Ayub sesudah pencobaan. Dalam arti sesudah dia menang di dalam atas pencobaan tersebut. Ayub 42 ayat yang keberapa nih? 10 dan 11. 10 dan 11. Aku bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaannya Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Jadi kita lihat sini ya teman-teman Facebook ya. Saat terpuruk, nggak ada yang datang ya. Sahabatnya datang sih. 3 plus 1 ya, plus Elihu. Tapi pada saat dipulihkan, begitu Tuhan sudah pulihkan keadaannya, tapi di sini bicara kesehatan ya. Pulihkan pertama kesehatan ya, dengan harta. Ya, dengan harta yang dimiliki. 2 kali lipat, 2 kali lipat, berarti 80 M. Kalau yang pertama dia punya 40, 2 kali lipat berarti 80 M minimal. Ya, di situ baru orang banyak datang untuk sampaikan rasa duka dan sebagainya. Kehidupan kita juga begitu ya. Saat kita terpuruk, mungkin nggak ada orang yang datang untuk menghibur kita. Cuma satu yang datang, itu siapa? Tuhan Yesus sendiri yang datang. Nah, nggak cukup hanya dipulihkan sakitnya, lalu dipulihkan hartanya. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat ke-13 sampai 16, masih di pasal 42. Aku bacakan. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Iya, jadi kita lihat di sini ya, teman-teman Facebook juga ya, bukan dipulihkan hanya kesehatan, bukan dilipat gandakan harta, tapi anak-anak pun dia dapat 10 ya. Dia punya anak lagi 10, lalu di garis bawah itu ya, anak-anak perempuannya yang paling cantik yang pernah ada, Miss Universe lah, semua anak-anak yang perempuan itu pada zaman itu. Dan tadi yang awal kita katakan, minimal Ayub berumur 140 tahun, karena dikatakan itu dia masih hidup 140 tahun, baru dia meninggal. Dia melihat sampai keturunan keempat, ya. Dia melihat sampai keturunan keempat. Jadi dipulihkan, ya, keadaannya dipulihkan, ya. Jadi kehidupan Ayub itu contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Dan itu juga dikatakan oleh Yakobus. Perjanjian Baru juga meng-highlight kehidupan Ayub ini ya. Teman-teman Facebook boleh dibuka di dalam Yakobus ya, di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Apa yang dibilang di situ? Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunannya Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya
disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Yakobus menggarisbawahi ya, pencobaan yang begitu berat Ayub itu pada saat dia lalui bukan menunjukkan hebatnya Ayub loh. Yakobus kata menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi, sangat menyayangi, ya, sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Nah, dari teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini ya, dari kehidupan Ayub yang terkenal ini. Seringkali dalam kehidupan kita, kehidupan umat kita manusia, kita bertanya, mengapa itu terjadi? Untuk hal yang buruk ya. Kok Tuhan itu terjadi pada saya? Kok Tuhan itu terjadi pada dia yang baik, ya, yang oke. Kok terjadi pada si A, si B yang kita rasa nggak pantas deh mendapatkan kehidupan atau pencobaan yang begitu rupa. Mungkin itu terjadi juga pada diri Ayub saat orang-orang sekelilingnya melihat dia seperti itu. Tetapi dari sini kita bisa mendapatkan jawabannya. Bahwa pada saat Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya Tuhan ingin kita berserah penuh padanya dan kerohanian kita bertumbuh di dalam dia, ya, di dalam dia. Nah, dari pelajaran Ayub untuk kehidupan kita saat ini, teman-teman, paling sedikit ada 4 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah pengalaman Ayub atau kitab Ayub mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa iblis tidak berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang karena itu adalah apa? Tuhan, kuasa Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah di dalam kehidupan Ayub, kitab Ayub mengajarkan bahwa Tuhan Allah bisa saja mengizinkan anak-anaknya mengalami pencobaan atau penderitaan, ya. Tapi itu untuk menunjukkan kasih dan kuasanya. Diizinkan untuk supaya orang-orang sekitar nanti melihat kasih dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, Ayub juga mengajarkan kepada kita penderitaan dapat menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk apa? Membawa seseorang di dalam pertumbuhan rohani yang lebih dewasa. Jadi pencobaan kita tuh bisa jadi apa? Jadi alat Tuhan. Supaya apa? Supaya rohani kita semakin apa? Semakin dewasa. Dan yang keempat adalah Ayub mengajarkan atau memberikan satu teladan kepada kita bahwa orang-orang yang menyembah Allah yang benar, yaitu menyembah Allah berdasarkan ketulusan hati atau tanpa pamrih. Seringkali orang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan menurut Tuhan karena ada maunya, mau dapat berkat dan sebagainya. Emang salah pendeta? Tidak salah, tapi kalau itu satu-satunya alasan, itu salah. Kalau itu satu-satunya alasannya, maksud saya. Tidak salah, kita menurut Tuhan mau berkat dari Tuhan, no problem. Tapi kalau itu satu-satunya alasan, itu sudah menjadi salah. Salah kaprah kita. Seperti Ayub, dia semuanya hilang. Dia tetap pada jalur kebenaran tersebut, ya, yaitu apa? Imannya yang bertumbuh, menjadi contoh bagi orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar mengakui kemahakasihan dan maha kuasanya Tuhan. Nah, itu dia. Amin. Itu sudah mencakup ya, pendeta, kesimpulan. Nah, pendeta, mungkin untuk episode kali ini boleh pendeta doakan? Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada contoh teladan kehidupan Ayub di dalam Alkitab, sehingga kami dapat pelajari, dan Tuhan, kami mohon dengan sangat melalui kasih kuasa-Mu, kami dapat mengikuti jejak iman, penyerahan diri penuh dari Ayub. Biar Tuhan, kehidupan kami hari lepas hari semakin dekat dengan jalan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta Enja untuk pelajaran di episode kali teman-teman ini. Juga. Dan kita juga nggak mau ini ya, pendeta, lupa untuk ingetin teman-teman semua untuk subscribe, like, comment di channel Facebook ini, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain boleh mendapat berkat dari episode kali ini. Nah, sekian saja episode kita pada kali ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Bye-bye.